semuanya, balik lagi sama aku Ananda Dar Octavia dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sindangkasih Majalengka. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memulai usaha, selanjutnya kita bakal bahas satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu prosedur dan pengurusan izin dan kelengkapan registrasi usaha. Karena pada kenyataannya, usaha yang baik bukan hanya soal produk yang bagus atau tempat yang menarik, tapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas. Legalitas usaha ini penting supaya bisnis yang kita jalankan diakui secara resmi, aman dari masalah hukum, dan juga lebih dipercayai oleh konsumen maupun mitra kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Hal ini penting karena akan mempengaruhi proses perizinan yang harus ditempuh. Secara umum, usaha dibagi menjadi usaha perseorangan atau UMKM dan badan usaha seperti PT atau CV. Jika usaha yang dijalankan masih skala kecil, biasanya cukup menggunakan usaha perseorangan. Namun, jika ingin membangun usaha yang lebih besar dan struktur, maka bisa memilih bentuk badan usaha. Langkah kedua adalah mengurus nomor induk berusaha atau NIB. NIB merupakan identitas resmi usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Pengurusan NIB dilakukan secara online melalui sistem OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan memiliki NIB, usaha yang sudah terdaftar secara resmi dan dapat menjalankan aktivitas bisnis secara legal. Selain itu, NIB juga menjadi syarat penting untuk bekerja sama dengan pihak lain maupun untuk mendaftarkan usaha ke berbagai platform digital. Langkah ketiga adalah membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP berfungsi sebagai identitas dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan biasanya juga menjadi syarat dalam berbagai keperluan administrasi usaha. NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memiliki NPWP, pelaku usaha menunjukkan bahwa usahanya telah siap untuk berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, khusus bagi yang mendirikan badan usaha seperti PT atau CV adalah membuat akta pendirian melalui notaris dan mengesahkannya di Kementerian Hukum dan HAM. Akta ini berfungsi sebagai bukti resmi berdirinya suatu perusahaan dan menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usaha secara hukum. Selain itu, langkah berikutnya adalah mengurus izin tambahan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Misalnya, usaha di bidang makanan memerlukan izin kesehatan seperti PIRT atau Produk Industri Rumah Tangga dan juga BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sertifikat halal jika diperlukan. Sedangkan usaha di bidang tertentu mungkin memerlukan izin lingkungan atau izin khusus lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pelaku usaha dapat memastikan bahwa bisnis yang dijalankan telah memiliki legalitas yang lengkap. Legalitas ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga memiliki kunci untuk mengembangkan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap wirausaha untuk tidak mengabaikan proses perizinan sejak awal mulai usaha. Intinya, punya usaha itu nggak cuma soal jualan aja, tapi juga harus siap dari segi legalitasnya. Mulai dari NIB, NPWP, sampai izin seperti PIRT atau BPOM, semuanya tuh penting supaya usaha kita bisa jalan dengan aman dan dipercaya banyak orang. Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kamu yang lagi atau mau mulai usaha. Jadi, itu dia materi kita kali ini. Intinya, jangan takut untuk coba ya. See you di next video.